warahmatullahi wabarakatuh. Saya Om Setiawan. Kali ini kita akan mereview Nissan Grand Livina 10 tahun enif Nissan di Indonesia. Untuk Grand Livina L10 yang facelift atau HWS Alltech ini dibekali dengan pembaruan-pembaruan seperti bumper, terus grill depan, sama ada body kit bagian samping dan belakang. Nah, khusus untuk yang 10 tahun enif ini mempunyai spek yang sama sebetulnya dengan Nissan Grand Livina yang L10 lainnya, terutama dari mesin, terus chassis, bodi utamanya itu sama, cuma perbedaannya ada pada bumper yang dipercantik dengan model yang anak muda banget. Terus ada list chrome di bagian fog lamp dan chrome pada bagian grill. Nah, kebetulan ini grillnya ditutup oleh pilok warna hitam. Untuk modelnya sendiri saya sendiri suka dengan model yang seperti ini. Terlihat elegan, terus terlihat anak muda banget dan timeless. Jadi dengan usia yang di atas 10 tahun tapi memiliki model yang tidak kalah dengan mobil-mobil yang baru-baru sekarang. Ya, untuk Grand Livina yang HWS 10 tahun enif ini untuk eksteriornya cenderung mirip. Untuk lampunya ini masih sama dengan yang versi Grand Livina L10 yang lain, yang SV, XV ataupun yang Ultimate. Headlampnya sama, cuma untuk unit ini sudah dimodifikasi dengan Proji dan LED. Untuk yang standarnya itu menggunakan halogen atau spek lampunya itu lampu kepala pakai H4. Terus untuk tambahan ada fog lampnya juga. Terus di sini ada ventilasi udara untuk pendinginan di bagian radiator dan kondensor AC. Itu ada celah-celah lubang-lubang seperti ini. Untuk sejarahnya sendiri, Grand Livina itu masuk di Indonesia tahun 2007. Terus untuk penyegaran itu ada tahun 2011, itu dibuatlah 10 tahun anniversary. Lalu untuk selanjutnya ke L11 itu tahun 2013, dan sekarang L12 itu yang kombinasi seperti expander seperti itu. Saya akan menjelaskan fitur apa saja yang ada di mobil ini. Yang pertama eksterior dulu. Di sini ada wiper atau penyapu kaca, ya selayaknya mobil-mobil normal seperti biasa. Terus di sini ada semprotan washer, air washer, ada 2 biji. Lalu di sebelah samping fender depan itu ada sand fender, lalu ada sand mirror, terus dilengkapi dengan talang air. Untuk yang edisi 10 tahun enif ini handle-nya sudah chrome. Lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk rodanya sendiri menggunakan velg two-tone ring 15 dengan konfigurasi ban 185/65. Untuk standarnya dari baru itu menggunakan ban Dunlop mereknya. Nah, terus kita lanjut ke bagasi. Di bagian belakang untuk yang seri ini dibekali dengan spoiler, lalu ada semprotan washer belakang. Ini jarang-jarang untuk mobil yang sekarang. Terus ada wiper belakang, lalu dibekali list chrome di bagian penyambung kaca dan
pintu bagasi. Nah, di sini ada emblem Nissan yang model lama. Lalu ada emblem Grand Livina. Ada ini tambahan sendiri. Terus di sebelah kanan ada Highway Star 10 tahun Enif. Yang membedakan ini Mas. Jadi untuk yang edisi khusus ini ada emblem khusus yaitu 10 tahun anniversary. Lalu dilengkapi juga dengan sensor parkir 2 titik. Ada kamera, kalau kamera ini kamera tambahan. Untuk sektor lampu yang belakang ini masih sama dengan pendahulunya yang dari generasi 2007, ini sama seperti ini, masih menggunakan halogen semua. Lalu kita cek bagian bagasinya sudah menggunakan hidrolis ya, normal. Lalu di dalam kita bisa melihat yang pertama ini ada lampu rem high moon namanya, jadi lampu rem yang di atas istilahnya. Terus kita melihat di sini ada akomodasi yang tidak luas-luas amat, tapi juga tidak sempit-sempit amat ya, cukup lah. Kalau misalkan bagasi segini kurang luas, ini ada kursi baris ketiga, ini bisa dilipat, bisa rata lantai seperti ini. Lalu di dalam cuma ada lampu bagasi, ada handle, tidak ada seat belt baris ketiga. Ban cadangan ada di belakang. Mungkin itu dulu sementara untuk bagasi. Kita lanjut ke interior. Ke bagian interior. Ya bagian interior saya rasa cukup nyaman, cukup mewah juga di zamannya. Cuma mungkin ada beberapa orang yang mungkin sudah bosen dengan modelnya, karena dari tahun 2007 sampai tahun 2019 itu modelnya sama, cuma ada pembaruan bagian klaster, terus warna, setir, itu juga bagian minor-minor saja yang dirubah. Lalu kita akan menjelaskan untuk unit ini, interiornya didominasi dengan warna hitam dengan bahan plastik. Terus ada joknya pakai jok kulit. Untuk yang 10 tahun anniversary ini joknya pakai kulit, jadi cukup nyaman. Dan posisi duduknya untuk saya yang tinggi 166 ini cukup nyaman dan pas sekali. Genggaman setirnya juga enak. Terus pandangan ke luar, ke samping itu enak, walaupun mobilnya kecil tapi serasa luas karena pandangannya lebih luas. Terus di sini ada knob AC, ada pengaturan posisi semburan AC. Terus di sini ada pengaturan udara AC yang masuk. Ini bisa dari udara fresh atau yang disirkulasi ini udara dalam saja. Terus untuk yang geser ke kiri ini udara fresh yang dari luar masuk. Terus di tengahnya ada tombol blower, itu kecepatannya 1 sampai 4. Terus yang sebelah kanan sendiri ini ada tombol temperatur AC. Jadi semakin ke kanan ini semakin dingin. Untuk tombolnya sendiri ini sudah dimodif, yang aslinya itu seperti, kalau orang-orang bilang itu seperti cetekan kompor Mas. Jadi kita ganti
model yang seperti ini agar ya lebih update lah. Terus di bawahnya ada cigarette lighter. Ini untuk yang suka merokok, cuma saya sendiri tidak merokok dan keluarga juga jarang merokok di dalam mobil. Lalu ada tombol defogger. Defogger ini tombol untuk pemanas kaca belakang. Ini untuk pemanas kaca belakang. Jadi kaca belakang itu ada garis-garis, itu ada fungsinya. Ini berfungsi untuk memanaskan kaca saat kondisi hujan atau sangat dingin itu, jadi embunnya bisa hilang. Lalu di atasnya ada tombol hazard. Cukup bagus menurut saya desainnya, untuk panel-panelnya simple, mudah dijangkau. Ini tombol hazard. Lalu di atasnya ada head unit. Head unitnya ini saya ganti dengan head unit L12, jadi tidak standarnya lagi, tapi bisa terpasang pas dan presisi. Dengan catatan kita mengganti klasternya ini pakai yang L11, seri L11. Untuk mobil ini dibekali transmisi manual 5 percepatan maju dan 1 gigi mundur. Untuk perpindahan transmisinya cukup lembut, cuma tidak selembut mobil-mobil yang RWD, karena FWD itu kan ada keterbatasan di kabel seling persneleng itu tidak sejajar, jadi mesinnya melintang, persnelengnya di belakangnya seperti ini, jadi ada kecenderungan lebih kaku daripada tuas persneleng mobil RWD yang transmisinya itu ada di bawahnya persis, jadi bisa sejajar. Jadi kebanyakan orang ini kok persnelengnya agak keras mas, ya memang seperti itu karakternya. Lalu di belakangnya ada handrem, tuas handrem. Untuk tuas handremnya ini ya masih manual, tahun segitu wajar-wajar saja. Lalu ada panel-panel AC. Panel-panel AC cukup menarik, ada 2 bagian, yang ini bisa diatur, yang atas ini paten. Lalu di sampingnya ada ventilasi AC juga, bisa diarahkan, diputar atau di stop. Lalu untuk penyimpanan di sisi kiri ada glove box yang atas. Lalu ada laci, lacinya cukup dalam. Lalu di bagian tengah kaca depan ada inner mirror atau spion dalam, tidak terlalu lebar tapi ya cukup atau pas. Bisa juga dengan ini, kalau misalkan ada sorotan lampu dari belakang, ini bisa dipencet agar tidak silau. Nah, kita kembali ke bagian pengemudi. Setirnya di sini soft touch, terus ada klakson tanpa airbag. Untuk yang seri manual ini belum ada airbag, baik yang driver ataupun yang passenger nggak ada. Terus untuk panel-panelnya di sisi sebelah kiri ada panel wiper depan dan belakang, ada dilengkapi juga dengan intermittent. Intermittent itu untuk mengatur cepat atau lambatnya waktu bergerak wiper sesuai keinginan driver. Jadi misalkan hujannya rintik-rintik, terus wiper terlalu cepat, itu malah bikin kaca buram. Jadi bisa disetel lebih lambat untuk gerakan wiper depan. Lalu di sebelah kanan ada tombol lampu kota, lampu kepala, lampu fog lamp. Baik, ada customer, enggak apa-apa, kita lanjut. Nanti biar di handle sama tim. Lalu di sebelah kanan, mungkin dari kanan mas. Untuk bagian view sebelah kanan sini ada tombol untuk pengaturan mirror.
Ini bisa naik turun kanan kiri, tapi belum retract karena tahun itu belum ada retract. Terus ada tombol-tombol power window. Power window-nya ada 4 titik. Untuk yang otomatis itu cuma bisa yang driver saja, jadi yang lainnya nanti masih manual. Kalau misalkan mau menaik turunkan harus ditahan. Lalu ada central lock normal. Terus untuk bagian setir cukup nyaman, tapi tidak ada pengaturan teleskopik, baru ada pengaturan tilt steering. Tapi sudah cukup mumpuni lah, bagi saya sudah cukup puas dengan harga yang segitu. Untuk harganya sendiri tadi saya belum menjelaskan. Untuk Grand Livina tipe HWS manual 10 tahun anniversary ini harganya agak tinggi mas, daripada Grand Livina yang tipe SP, XP atau Ultimate, karena emang dari bentuknya itu banyak disukai, terutama anak-anak muda, terus parubaya, terus yang sudah berkeluarga, ini cocok sekali. Itu harganya kisaran antara 100-an, 105, 110, itu rata-rata seperti itu, terutama kondisinya yang terawat. Untuk tahun 2011 mobil ini sudah menempuh 129 ribuan kilometer ya. Kalau dihitung-hitung itu mobil ini ya tidak capek dan juga tidak terlalu banyak disimpan. Lalu di sini ada instrumen yang dapat kita baca. Ini ada petunjuk untuk level bahan bakar di sebelah kanan. Lalu yang di tengah ini ada speedometer atau kecepatan. Yang sebelah kiri ini ada RPM. Berikut dengan lampu-lampu indikatornya. Untuk joknya ini pakai jok kulit, pengaturannya cuma bisa reclining, maju mundur dengan cara manual. Cuma seperti ini, tidak bisa naik turun. Mas? Ya, kita masuk ke baris kedua. Di baris kedua cukup luas, cukup nyaman juga. Joknya ini terdiri dari 2 bagian, dan di tengahnya ada cup holder dan bisa juga jadi sandaran tangan. Jadi ya lumayan, cukup mewah lah. Untuk bahannya sama, ini pakai kulit, dan di baris kedua ini ada fasilitas, ada headrest monitor. Jadi posisinya di headrest baris pertama. Terus ada panel AC. Ini bisa buka tutup, sama cuma diarahkan kanan kiri. Jadi baris kedua itu dapat AC dari sini saja. Terus di atasnya ada cup holder. Ini jarang, kadang orang kelewatan ini ada cup holder di sini tapi tidak tahu. Sama ini mas, untuk AC ini jarang yang tahu buka nutupnya. Jadi ini cuma dikira ngarah ke atas atau ke bawah. Ini. Padahal ini kalau ke bawah ini ketutup. Agar biar lebih dingin ini harus dikeataskan. Nah, jadi kalau ini ke atas anginnya dapat hembusan lebih lagi, karena mobil ini belum dilengkapi dengan double blower. Jadi di bagian atap ini masih kosong, cuma ada lampu kabin saja, tidak ada double blower. Terus di bagian atas
dilengkapi dengan handle untuk pegangan. Untuk bagian door trim terbuat dari bahan plastik semua. Lalu di bagian samping sini ada bahan yang cukup lembut, ini cukup lumayan lah buat nempel di tangan, enak. Jadi tidak seperti plastik semua. Ini ada bagian sisi yang lembutnya. Terus di sini ada tombol power window. Lalu ada seat belt. Seat belt ada 3 titik. 1, 2, 3. Untuk bagian tengah ini bisa diisi 2-3 orang. Untuk 2 orang mungkin masih bisa pakai headrest atau sandaran kepala. Tapi untuk yang ketiga ini agak kurang nyaman karena di bawah ada gundukan. Lalu yang di tengah ini ada handrest dan tidak ada sandaran kepala. Untuk headroomnya cukup lumayan bagi saya, tapi mungkin untuk yang berbadan besar atau tinggi itu mungkin agak mepet karena mobil ini cenderung agak pendek. Mungkin itu saja. Untuk ada fitur lain ya, ini yang jarang diketahui oleh owner Livina. Kadang ada keluhan, saya kan itu ada keluhan pintu tidak bisa dibuka dari dalam untuk baris kedua. Nah, permasalahannya cukup simpel sebenarnya, cuma tinggal menggeser tombol kecil ini. Ini namanya tombol child lock. Ini fungsinya untuk pengaman anak-anak yang mungkin duduk di baris kedua agar tidak dengan sengaja atau tidak sengaja itu membuka pintu dari dalam. Jadi untuk keamanan. Jadi fungsinya seperti ini. Jika child lock ini diaktifkan, kita tutup pintunya, itu tidak bisa kita buka dari dalam, tapi bisa dibuka dari luar. Kita off kan saja. Nah, bisa kita buka dari dalam. Fungsinya untuk keamanan anak-anak. Lalu kita masuk ke baris ketiga. Caranya kita lipat, dorong dan lipat jok baris kedua ke depan, baru kita bisa masuk. Untuk baris ketiga agak kurang nyaman daripada baris kedua ataupun yang depan, tapi memang untuk baris ketiga ini bukan prioritas, jadi bisa dikatakan pelengkap atau mungkin bagian yang harus berkorban itu bagian belakang, karena dari headroomnya ini lebih pendek, lebih sempit. Untuk posisi kakinya lebih ke atas, jadi tidak tersangga sempurna bagian bawah sini. Jadi ini memungkinkan lebih capek kakinya, dengkulnya terutama ini bisa lebih pegel untuk yang bagian ketiga. Untuk legroom ini ya masih lumayan untuk saya, tapi mungkin untuk yang berbadan tinggi atau besar mungkin ini akan jadi masalah. Untuk dari segi pandangan cukup luas ya. Untuk Grand Livina ini yang baris ketiga punya kaca yang cukup lebar, jadi walaupun duduk di baris ketiga kacanya tidak bisa dibuka, tapi kita tidak merasa terkurung. Sebagian mobil kan kaca baris ketiga itu kecil, itu rasanya sempit, tapi untuk Grand Livina ini agak lebar, pandangan juga cukup luas, cukup enak. Jadi kita tidak merasa kesepian atau merasa terkurung di baris ketiga ini. Untuk bahannya sama ya, ini yang bagusnya Nissan di situ, jadi sama semua. Terus di sebelah samping kanan kiri ini ada cup holder.
lalu di bagian atas ada ini handle, tidak ada seat belt. Nah, kebetulan yang tipe ini sudah ada headrestnya di baris ketiga, jadi walaupun di baris ketiga masih bisa senderan kepala. Untuk sebagian tipe ini untuk baris ketiga tidak ada headrest, jadi kurang nyaman juga. Tapi untuk yang seri ini kebetulan ada tambahan headrest di baris ketiga, jadi cukup membantu untuk yang kebagian duduk di baris terakhir ini. Mungkin itu dulu, Mas. Kita akan melihat mesinnya. Untuk bukaan bagasi ada di sini, sebelah bawah kanan setir. Ini untuk buka bagasi. Terus yang sebelah kanannya ini untuk buka tutup tangki bahan bakar. Untuk mesinnya sendiri ini dibekali dengan mesin dengan kapasitas 1500 cc dengan seri HR15DE. HR sendiri adalah seri dari mesinnya, terus 15 itu mengartikan kapasitas mesin. Jadi 15 itu 1500 cc, DE itu DOHC dan electric fuel injection, jadi sudah pakai sistem injeksi. Untuk mesinnya seperti ini, bisa disut, Mas. Ya, untuk mesinnya cukup terbilang compact ya. Di sini ada intake manifold, terus box filter, terus ada aki, ada air duct. Ini posisinya kalau saya bilang cukup bagus dan compact. Untuk spesifikasi mesinnya sendiri, ini mempunyai tenaga sekitar 107 HP dan torsi sekitar 140 Nm. Terus kita lihat lebih dalam, mesin ini menggunakan 4 silinder segaris dengan menggunakan pengapian itu pakai coil yang terintegrasi dari masing-masing silinder. Ini menggunakan satu coil dan satu busi, jadi sudah tidak pakai busi coil yang single untuk 4 itu tidak, tapi satu coil untuk satu silinder. Terus sudah menggunakan sistem injeksi, tentunya menggunakan injektor. Lalu di bagian pengaturan klep ini ada IVT CS atau nama lainnya itu kalau di merek-merek sebelah, kalau di Toyota itu namanya VVTi. Ya, ini VVTi-nya ya ini. Jadi mobilnya sudah pakai VVTi atau variable valve timing. Solenoidnya ada di sini. Terus mobil ini menggunakan sistem dengan pengukuran aliran udara. Jadi di sini ada sensor MAF. Sensor MAF ada di sini. Terus untuk ECU-nya sendiri itu ada posisinya di sini. Jadi komputer dari mesin mobil ini posisinya ada di depan. Kenapa tidak di dalam yang lebih aman? Kalau itu saya tidak tahu, itu dari insinyurnya dari sananya seperti itu. Lalu dilengkapi juga dengan IPDM. IPDM ini adalah sistem yang cukup canggih, yang atau Intelligent Power Module Distribution. Jadi relay-relay dan sekring-sekring itu terpusat di sini.
saya bahas untuk soal bagian permesinan. Nanti mungkin detailnya tentang kelemahan, kekurangan, kelebihannya seperti apa, terus ada tips dan trik merawat mesin, transmisi, terutama yang transmisi matic, lalu untuk kaki-kaki, dan keluhan-keluhan aneh-aneh lainnya yang biasa dikeluhkan oleh customer, mungkin kita akan bahas lain waktu. Mungkin subscriber juga bisa membantu lewat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di kolom komentar. Nanti kita bisa baca satu-satu atau mungkin bisa kita jawab. Nanti kita akan buatkan video lain lagi untuk membahas hal-hal tersebut. Ini sementara itu dulu untuk perkenalan dan review mobil Grand Livina edisi 10 tahun anniversary yang nyaman tapi dengan harga yang lumayan rendah lah, terjangkau. Oke, kita akan melihat di sistem pengereman. Jadi untuk remnya sendiri ini sudah pakai disc ya, yang bagian depan ini pakai disc ventilator, jadi sudah ada ventilasinya di bagian tengah. Untuk kalipernya sendiri pakai single piston, jadi pistonnya cuma satu tapi cukup besar dan sudah mumpuni untuk mobil dengan seberat ini. Kita akan bahas tentang wheelbase-nya. Wheelbase-nya sekitar 2,6 mungkin ya, sekitar 2,6 meter wheelbase-nya. Lalu kita masuk ke bagian rem belakang. Untuk rem belakang di sini masih memakai tromol, tapi walaupun tromol sudah sesuai fungsinya, dan Grand Livina ini sudah dilengkapi dengan LSV atau bagian pengatur keseimbangan atau persentase rem depan dan belakang. Jadi ketika belakang ini diberikan beban penuh atau penumpang penuh, nanti rem belakang ini bisa lebih pakem. Jadi ada pengaturnya sendiri. Mungkin bisa kita bahas lebih detail di lain waktu, itu yang namanya LSV itu. Untuk kaki-kaki sendiri Grand Livina ini yang belakang menggunakan torsion beam dengan per spiral atau pakai coil spring. Untuk yang depan menggunakan strut pakai member, cross member dan McPherson strut dengan coil spring. Untuk kaki-kaki Grand Livina ini selama saya di bengkel ini banyak sekali keluhan tentang kaki-kaki. Nah, mungkin nanti bisa kita bahas lagi juga di lain kesempatan, karena untuk kaki-kaki ini cukup banyak yang bisa dibahas. Kebanyakan kendalanya itu ada di karet-karet, terus bunyi-bunyi seperti itu. Tapi semua sudah ada solusinya sekarang, dan tidak semahal zaman dulu. Sekarang part-part aftermarket, terus lelang, copotan itu sudah banyak di mana-mana. Jadi merawat kaki-kaki Livina, merawat mesin Livina itu tidak seseram yang dibayangkan. Sementara itu dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.